Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan lanjutkan seri panjang kitab Mazmur. Ternyata kitab Mazmur itu bisa dibahas secara panjang lebar dari berbagai sudut pandang. Itu sebabnya belum selesai sampai malam ini. Malam ini kita akan masuk ke satu subtema tentang kitab Mazmur, yaitu adanya Mazmur balas dendam. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarnya agak aneh. Kok ada Mazmur balas dendam ya gitu. Tapi coba kita belajar dari Alkitab. Apa yang dimaksud? Ya. Untuk itu mari kita siapkan hati, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih punya kesempatan untuk belajar terus Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kesehatan umur panjang untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Sehingga kami boleh menyelesaikan hidup kami dan berkenan bagi Tuhan. Khusus online Bible Study Tuhan berkati, sehingga program ini dapat menjangkau sampai ke ujung bumi. Agar semua atau banyak orang diselamatkan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi ketujuh kitab Mazmur, yaitu Mazmur balas dendam. Kita lanjutkan dulu ya, slide-nya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang namanya Mazmur itu biasanya kan bentuknya pujian, suatu nyanyian pujian, atau berupa ratapan. Tetapi ternyata di dalamnya isinya ada yang berisi keinginan untuk balas dendam. Jadi isinya adalah mengutuk atau membalas dendam kepada musuh dalam hal ini. Itu yang dimaksud dengan Mazmur balas dendam. Isinya seolah-olah ingin balas dendam atau mengutuk musuh. Ya. Beberapa Mazmur yang ditulis oleh pemazmur ditujukan untuk melemparkan kutuk dari Tuhan kepada musuh-musuhnya. Itu maksudnya. Ya. Contohnya, saudara. Coba kita baca ya. Contohnya Mazmur pasal 6. Mazmur pasalnya yang ke-6. Coba ya kita cek ya. Ya. Di sini di ayat 1, ayat 2, kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ayat 9-nya coba perhatikan. Ayat 9-nya, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ayat 10-nya, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ini kan berupa pemazmur ini mau musuhnya mendapat malu dan terkejut dan mundur. Itu. Jadi berupa kutukan. Ya, itu contoh pasal 6. Kalau pasal 35 contohnya ya. Misalnya di ayat berapa? Misalnya pasal 59 saja, yang jelas saja ya. Pasal 59. Di awal selalu begitu, saudara. Di awal itu, lepaskanlah aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di akhirnya, habisilah mereka dalam geram. Misalnya ayat 13. Misalnya itu, ayat 13 misalnya. Habisilah mereka dalam geram. Habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Nah ini kan sebenarnya nyumpahi. Nyumpahi supaya musuh-musuhnya celaka.
Ya, inilah Mazmur yang isinya kutukan atau balas dendam. Kalau pasal 83 coba kita periksa ya. Pasal 83. Nah, ini misalnya. Misalnya ayat 13, saudara. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti air yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Ini kan nyumpahi, saudara, sebenarnya. Ayat 17 misalnya. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Pemazmur ini menyumpahi mereka. Biarlah mereka binasa. Nah, jadi kitab Mazmur itu bukan bicara soal puji-pujian aja atau ratapan saja, tapi berupa kutukan atau hukuman atau keinginan balas dendam. Seolah-olah begitu. Ya. Kalau pasal 109 coba kita lihat ada apa. Nah, ini sama, saudara. Pasal 109 nanti kita lihat ya berikutnya ya. Coba kita slide-nya kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Jadi pasal 109 itu berisi dengan kata-kata kutukan seperti ini contohnya. Mazmur 109 misalnya. Dari ayat ke-8. Oh, ini saya lupa tulis ayatnya nih. Mulai ayat 8 ini, saudara. Biarlah umurnya berkurang. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari runtuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Waduh, ini mengerikan, saudara. Saya rasa orang Kristen nggak ada yang berdoa seperti ini. Tapi inilah pemazmur zaman dulu. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya. Dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Aduh, kejam sekali ya. Bahkan, di ayat berikutnya, biarlah dilenyapkan keturunannya. Dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Waduh, Mazmur 109 ini mengerikan, saudara. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi Mazmur jenis ini yang balas dendam ini disebut juga Mazmur kutukan, Mazmur untuk mengutuk musuh. Gitu. Ya. Nah, 14 Mazmur yang lain ada banyak sebenarnya. Termasuk dalam bentuk doa untuk mengutuk. Misalnya saja ya. Coba kita periksa lagi Mazmur pasal berapa misalnya. Mazmur 5 ayat 10 misalnya. Ini berupa doa, tapi doa mengutuk. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Jelas ya, saudara, isinya aja sudah nyumpahi, mengutuk. Dan Mazmur seperti ini banyak sekali. Ya. Jadi, kalau kita baca Mazmur jenis ini, ekspresi dari kebencian itu terbaca, saudara. Ekspresi dari kebencian dan keinginan untuk dipulihkan nama baiknya. Keinginan untuk dibela Tuhan. Juga dapat kita temui hal itu tidak hanya di Mazmur. Di kitab Yeremia juga sama. Misalnya, Yeremia 11 ayat 18-20. Rupanya orang perjanjian lama kalau berdoa bisa gitu, saudara. Bisa mengutuki musuhnya.
Ya, saya nggak yakin sekarang masih ada orang yang kalau berdoa sama Tuhan mengutuki musuhnya. Kalau ada berarti dia bukan orang Kristen. Dia tidak mengerti ajaran Tuhan Yesus. Yeremia misalnya pasal 11 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ya, Saudara. Yeremia pasal 11 ayat 18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Jadi Yeremia ini berdoa, biarlah Tuhan yang balas kamu. Gitu. Itu sebab kepadamu kuserahkan perkaraku. Biar Tuhan yang balas, gitu kira-kira. Ya, itu pun hari ini mungkin tidak ada kita yang seperti itu. Biarlah kamu mati, biar Tuhan yang kutukin kamu. Nggak ada gitu doa seperti itu di Kristen. Ya. Rupanya doa perjanjian lama ada yang begitu. Bahkan sampai hari ini, yang orang bergaya perjanjian lama itu doanya bisa mengutuki orang lain loh. Nggak percaya, saudara cek sendiri di Israel. Ada nggak doa yang mengutuki orang lain? Ya. Nehemia. Contoh lagi Nehemia, saudara. Nehemia Nehemia pasal 4 pasal 13 saja. Nehemia pasal 13 ayat 29 misalnya. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Ingat, supaya dihukum maksudnya. Jadi Mazmur, tidak hanya Mazmur, Yeremia, Nehemia, semua berdoa supaya Tuhan hukum musuh-musuhnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kalau kita baca Mazmur seperti itu, seolah-olah berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus. Iya kan? Ajaran Tuhan Yesus apa, saudara? Coba kita baca Lukas 6 ayat 27 sampai 28 ya. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Waduh, kalau Tuhan Yesus mengajar, kita bahkan disuruh berdoa memberkati orang yang mengutuki kita, memusuhi kita, memfitnah kita. Itu ajaran Tuhan Yesus. Memang kontradiksi, saudara. Ya. Itulah sebabnya Mazmur jenis ini yang mengutuki musuh, yang melemparkan kutuk Tuhan, itu hampir tidak pernah diperhatikan oleh orang Kristen, umat perjanjian baru, karena nggak cocok dengan ajaran Kristus. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak tegas, bukan itu artinya. Coba kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dua hukum yang terutama di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Itu bukan hukum yang baru loh. Tuhan Yesus langsung mengutip dari perjanjian lama. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang berpikir perjanjian lama itu Allahnya keras, tegas. Perjanjian baru itu penuh kasih, lemah lembut. Tidak, Allah adalah Allah yang sama. Tuhan Yesus yang sama. Ya. Buktinya waktu Tuhan menjelaskan dua hukum yang terutama, ambil dari perjanjian lama. Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18.
Jadi sebenarnya hukum yang terutama itu sudah ada di hukum Taurat. Cuman orang-orang Yahudi tidak mengerti. Mereka mengutamakan peraturan Taurat yang agamawi, yang berupa ritual, yang inti malah nggak dilakukan. Nah, makanya Tuhan Yesus ketika ditanya hukum apa yang terutama, itu dicatat di Matius jawabannya. Tapi Tuhan langsung mengutip Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Gitu ya. Itu mungkin yang nanya jadi gini, oh sebenarnya aku juga tahu itu gitu. Ya, oke. Dan perintah untuk mengasihi musuh ternyata juga ada di Perjanjian Lama. Coba kita baca Amsal 24 ayat 17. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jangan begitu, saudara. Nah, ini kan senada dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh. Amsal 25 ayat 21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ini kan tindakan mengasihi musuh. Jadi sebenarnya inti hukum Taurat itu memang ada di hukum Taurat. Cuma dijawab oleh Tuhan Yesus sehingga orang mengerti. Padahal sebelumnya sudah ada. Tapi orang-orang tidak mengerti. Masalahnya itu bukan pada hukumnya. Masalahnya pada manusianya yang salah mengerti. Ya. Atau bukan salah. Pilih-pilih ayat sehingga tidak utuh kebenarannya. Oke, berikutnya. Dan juga kita mendengar hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul ya? Bukankah itu sebenarnya bukan apa namanya ya? Bukan seperti yang dimengerti oleh orang banyak bahwa itu dalam rangka balas dendam gitu. Kalau seseorang menghilangkan gigi seseorang harus dibalas biar merasakan hal yang sama. Sebenarnya bukan itu, saudara. Semangatnya itu bukan itu Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya supaya adil. Dalam pikiran manusia kan adil, kalau gigi hilang harus diganti gigi. Itu pikiran manusia, saudara. Ya, yang masuk ke dalam Taurat. Supaya apa lagi? Supaya tidak saling membalas. Dibuat hukumnya. Kalau gigi diganti gigi, udah ya selesai ya, jangan balas lagi gigi. Nanti saling balas dendam, nggak selesai. Justru supaya selesai juga. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, ternyata gigi ganti gigi itu bukan dalam rangka untuk balas dendam, bukan. Melainkan untuk keadilan menurut manusia. Dan agar tidak terjadi pembalas dendaman lagi yang berkesinambungan, yang saling membalas terus-menerus, tidak ada habisnya. Itu sebenarnya, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi kalau kita bicara soal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seringkali orang berasumsi bahwa Perjanjian Lama itu adalah soal hukum dan pembalasan, Taurat dan akibatnya gitu. Sedangkan Perjanjian Baru soal mengasihi. Makanya ada orang yang berpikir Allahnya beda Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, itu persepsi itu salah itu. Sebenarnya tidak juga, saudara. Kan Tuhan tidak berubah. Di Perjanjian Baru Tuhan juga keras sama. Contohnya,
Contohnya di Matius 11 ayat 21 sampai 24. Coba ya kita periksa ya. Matius pasal 11 ayat 21 sampai 24. Ini Tuhan sendiri yang bicara seperti ini, keras. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum. Kapernaum ini kotanya Yesus, saudara. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi Tuhan Yesus sangat keras juga, saudara, kalau sedang mengabarkan kebenaran. Contoh lain, Matius 7 ayat 23. Tuhan bicara begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Keras loh, saudara. Keras. Ya. Ini bisa dibandingkan dengan Mazmur 6 ayat 8. Mazmur juga begitu, sama. Mazmur 6 ayat 8. Coba. Seperti apa Mazmur 6 ayat 8? Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Sama, keras, ya. Nah, para rasul demikian juga. Para rasul menggunakan bahasa yang keras ketika menegur. 1 Korintus 5 ayat 5 misalnya. Sampai-sampai bicaranya begini loh para rasul. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu keras sekali loh, saudara. Ya. Galatia 1 ayat 8-9 misalnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini Rasul Paulus menulis bahwa kalau ada orang yang ngajarnya lain, terkutuklah dia. Ya. Jadi perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau dalam hal kebenaran sama-sama keras. Sama-sama keras. Ya. Itu. Dan kita tahu kasus di perjanjian lama kan. Fir'aun mengeraskan hati. Pertama tongkat jadi ular. Mestinya dia bertobat tuh, melihat keajaiban dari sisi Musa, dari sisi Tuhan. Tapi ya terus mengeraskan hatinya sendiri, Fir'aun. 5 kali itulah yang pertama. Akibatnya Tuhan jatuhkan hukuman, hatinya Fir'aun dikeraskan sekalian. Waktu tulah ke-6. Artinya Fir'aun tidak mungkin selamat. Tuhan keraskan di perjanjian lama. Di perjanjian baru juga sama, saudara. Sama. Ananias dan Safira langsung mati loh, saudara. Ya. Ini saya catat. Jadi di perjanjian lama Fir'aun dikeraskan, suku Amalek dibinasakan. Di PB juga sama sebenarnya. Ananias Safira langsung mati karena menipu Tuhan. Beda, tidak.
Di Lukas 19 ayat 27 dikatakan begini, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Keras tuh. Meskipun ini artinya bukan harafiah. Artinya orang yang tidak suka Tuhan menjadi rajanya, dia pasti binasa. Itu artinya. Ya. Jadi sebenarnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pada intinya sama-sama mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Itu intinya sama, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Serta membenci kejahatan atau dosa. Itu sebenarnya begitu. Yang benar, ya. Hanya saja manusianya salah mengerti, sehingga di Perjanjian Lama menjadi agamawi, menjadi ritual. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk meluruskan dan membatalkan Taurat dan segala aturannya yang dieksplorasi oleh orang Yahudi. Menjadi 613 aturan itu kan, aturan agama. Nah, jadi kembali ke inti daripada hukum Taurat. Inti daripada segala hukum, yaitu hukum kasih. Sebenarnya begitu, saudara. Ya, yang salah manusianya, bukan Tuhan. Oke, hikmat apa yang kita bisa dapat, saudara? Kalau kita lihat tulisan pemazmur, pemazmur ini menyatakan isi hatinya dengan apa adanya, tulus saja, saudara. Kalau ia lagi sedih, ya sampaikan ke Tuhan ia lagi sedih. Kalau ia lagi marah, dia sampaikan marah. Apa adanya. Lagi ia sedih atau lagi marah, dia sampaikan ke Tuhan. Mestinya kita tulus juga ya sama Tuhan, ya. Pemazmur berani mengatakan bahwa ia mau musuhnya dihukum Tuhan. Ya. Tetapi itu Tuhan mengajarkan beda, kasihlah musuhmu. Kalau yang itu beda, ya. Nah, tetapi pemazmur, meskipun ia melemparkan kutuk ke musuhnya, perhatikan baik-baik, nggak pernah begini. Pokoknya dia harus mati Tuhan, nggak pernah. Kiranya Tuhan menghardik kamu, kiranya Tuhan menghukum kamu, kiranya kamu binasa di tangan Tuhan, gitu. Jadi tetap diserahkan ke Tuhan dalam hal ini. Bukan main hakim sendiri. Ya. Meskipun pemazmur berdoa, Tuhan hukumlah mereka gitu, tapi diserahkan ke Tuhan. Bukan main hakim sendiri. Jadi pemazmur sangat menyadari keadilan Tuhan dalam ini. Makanya ia menyerahkan ke Tuhan. Gak ngotot maunya sendiri. Bagaimana Tuhan akan bertindak terhadap orang yang menyakiti umatnya. Pemazmur tahu Tuhan pasti benar, gitu. Ya. Nah, terkadang kita itu seperti pemazmur, saudara. Kalau lagi marah, timbul di dalam hati atau pikiran, mudah-mudahan kamu umurnya pendek. Kiranya kutuk Tuhan jatuh atas kamu. Kamu itu hidupnya sudah terkutuk gitu. Kadang-kadang kita muncul tuh, saudara. Sesuatu yang natural. Tetapi itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita berubah, mengalami pembaharuan akal budi, pembaharuan karakter, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi jauh melampaui Taurat yang Tuhan inginkan. Taurat dalam arti liturgi dan sebagainya itu tadi, ya. Jauh melampaui itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke, kita lanjutkan. Rabu depan kita akan lanjutkan lagi. Masih banyak topiknya tentang kitab Mazmur, ya. Oke, jadi
kalau kita melihat sudah belajar kitab Mazmur beberapa sesi ini, maka kita bisa mengambil hikmatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu hikmatnya? Yang pertama, pemazmur ini kalau komunikasi dengan Tuhan itu apa adanya. Tidak pakai protokoler, pakai basa-basi, apa adanya gitu, melampiaskan. Kalau lagi kesel ya disampaikan ke Tuhan gitu. Apa adanya, ya. Dan ia tidak pernah main hakim sendiri, ia serahkan kepada Tuhan. Nah, itu positifnya pemazmur ini. Ia begitu intens hubungannya dengan Tuhan. Jadi jangan sampai umat perjanjian baru bahkan kalah dengan pemazmur. Ya, pemazmur ini ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmatnya. Contohnya ketika pemazmur menginginkan musuhnya dihukum Tuhan, itu pun dalam rangka bukan dengan kekesalan hatinya, tapi diserahkan kepada Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Itu tadi Mazmur 109 yang biarlah jabatannya diambil orang lain itu dikutip oleh rasul-rasul ketika Yudas mati, perutnya terbelah itu, Pak, yang di Kaldama. Iya. Kitab Mazmur itu yang paling banyak dikutip memang di Perjanjian Baru. Iya. Nah, menariknya beberapa mungkin 1-2 minggu yang lalu kebetulan saya pas bekerja buat anak perempuan saya, itu saya bikin sendiri. Tangan saya sobek kena alat itu, Pak. Cuma gini, saya refleks terus, ada apa ya Tuhan kok kayak gini. Terus Tuhan itu ingatkan saya, kamu ingat ayat manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Kalau kamu ketemu manusia yang melukai kamu responnya harusnya sama seperti ketika kamu lihat alat yang ngerobek tanganmu itu. Apa terus kamu benci sama alat itu? Ya, nah itu bagus tuh. Itu bagus. Jadi sebetulnya yang dipermasalahkan Tuhan kan adalah kebencian, Pak. Karena ya, betul. 10 perintah Allah itu jangan membunuh, itu sebetulnya membunuhnya itu murder. Jadi berdasarkan kebencian pribadi. Betul. Tapi kalau dalam peperangan itu kata yang dipakai membunuh dalam peperangan dengan membunuh karena kebencian itu bahasa Ibraninya katanya jelas-jelas beda. Betul. Itu betul. Dan khotbah Tuhan Yesus di KKR pertama kali di Matius 5 itu yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sebetulnya kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani dan Aramnya itu sebetulnya seperti kalian ditindas dan kalian memilih untuk di Tuhan Yesus kelembutan hati kalian untuk tidak apa-apa terus pakai kekerasan, itu yang aku puji sebetulnya itu. Jadi kita ini kan seringkali jadi orang Kristen diajar salah, Pak. Kalau tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, terus arahnya itu kita jadi kayak ayam tulang lunak. Diajarinya jadi orang yang tidak punya nyali. Ya, mengerti. Sebetulnya maunya Tuhan dengan perintah Tuhan sebetulnya kan itu. Ya. Jadi ya itu tadi betul Pak Wignya, Tuhan itu tidak pernah berubah perintahnya dari dulu sampai sekarang, karena sebetulnya tadi yang 10 perintah Allah itu pun kan kayak Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu ngatain saudara jahil atau kafir, kamu mesti dihukum. Itu kan sebetulnya kan yang Tuhan boleh itu kan kamu bumbui sendiri, kebencian kamu tambahkan gitu, Pak. Iya. Jadi saya jadi ingat tadi waktu Pak Wignya menerangkan itu,
waktu tangan saya sobek kena alat, Tuhan bilang manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Sekarang kamu benci enggak sama alat ini? Enggak, Tuhan. Ya. Kalau benci kan aneh, kayak anak dari kecil kalau kebentuk tembok gitu kan seringkali ibu-ibu itu temboknya nakal ya, temboknya itu. Ya, nggak boleh ngajarin itu. Ternyata itu yang itu, Pak. Jadi gimana kalau menurut Pak Diknya, Pak? Ya. Terima kasih. Itu kita mesti belajar seperti Tuhan Yesus. Jadi meskipun disakiti, kita nggak boleh dengan rasa benci, itu nggak boleh. Sebenarnya Tuhan sedang mempersoalkan hati kita itu loh, bukan soal yang lain-lain. Jadi betul, kalau sesuatu menimpa kita, hati kita rusak nggak nih? Ayo gitu. Mestinya kita dalam segala keadaan respon kita tetap benar. Nah itu yang Tuhan inginkan. Jadi bukan soal hukum, syariat, aturan agama, bukan. Hati kita yang dipermasalahkan Tuhan sebenarnya. Saya juga kaget, Pak. Tangan sobek kok malah Tuhan mengingatkan ayat itu. Manusia menajamkan manusia. Oh, ternyata kalau saya dilukai orang tuh saya harus seperti ini, sikap hati saya ternyata seperti itu, Pak. Ya, betul. Mantap. Itu ilustrasi bisa dipakai itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Kris. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya Ibu Mariana, silakan Bu. Iya Pak, saya ada 2 pertanyaan ya Pak. Nah, yang pertama, tadi tentang kejujuran pemazmur, bahwa dia ingin seolah-olah ingin membalas dendam. Dan kemudian Bapak membandingkan dengan ajaran Tuhan Yesus dan Rasul yang sama-sama keras. Tapi Pak, maaf ya, nanti tolong dikoreksi. Kalau menurut saya, kalau yang pemazmur itu memang kejujuran hatinya karena dia mungkin disakiti oleh musuhnya, sehingga dia rasanya pengen balas, tapi pada akhirnya dia bilang kiranya Tuhan yang melakukan. Sementara kalau Tuhan Yesus dan para rasul itu pengajaran mereka yang tegas, itu Pak. Betul. Mana tuh Pak? Betul Pak Binyo. Itu betul sekali Bu. Kedua, nanti aja ya Pak ya. Nanti. Itu benar sekali Bu. Jadi memang beda. Mindsetnya harus beda. Iya. Ya. Makanya saya sering bicara Perjanjian Lama itu kan menurut Alkitab bayangan yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Artinya kita umat percaya, orang percaya, umat Perjanjian Baru harus hidup menurut standar Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Itu banyak orang nggak ngerti, dikasih tahu berulang kali nggak ngerti-ngerti, balik ke Taurat terus hidupnya. Makanya pakai persepuluhan, marah lagi dan sebagainya. Aneh orang-orang ini dikasih tahu, disuruh baca Alkitab nggak mau baca, padahal jelas kok itu di Perjanjian Baru. Oh ya. Benar Bu? Iya, jadi benar yang satu curahan hati, yang satu pengajaran ya. Betul. Ya. Yang kedua, Pak, pertanyaan kedua, yang kebetulan saya baru dengar yang minggu lalu Pak, karena saya sibuk ngurus ponakan yang sakit. Ya. Ini tentang Tuhan yang mencobai. Kan selalu bilang Tuhan mencobai. Ya. Tapi kalau di Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 itu kan jelas itu Pak perbedaannya. Dibilang Tuhan tuh tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai dan mencobai, tapi manusia itu dicobai oleh keinginannya. Nah, bedanya apa ya Pak? Kata mencobai, dicobai yang Tuhan mencobai di Perjanjian Lama dan yang di Yakobus. Ya Pak. Ini mumpung pertanyaan ini sekalian saya sampaikan semua ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lain kali lupa lagi. Kalau kita baca Alkitab, jangan terpengaruh pada katanya. Studi kata, jangan. Studi kata itu ada gunanya, tapi tidak bisa dipakai sebagai patokan. Misalnya, ada orang yang berkata Tuhan tidak pernah mencobai gitu kan? Berarti orang itu nggak pernah baca Alkitab. Turun-temurun nggak pernah baca Alkitab. Kenapa? Sebab di Alkitab semua bahasanya mencobai. Tuhan mencobai. Contoh, Kejadian 22 ayat 1. Saya bacakan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencobai Abraham. Nanti di kasus lain lagi, Allah mencobai bangsa itu. Bangsa Israel. Faktanya, sejak awal Tuhan sudah mencobai. Mencobai Adam. Ditaruh di situ, diberi pohon itu yang ada ularnya. Itu kan Tuhan yang merencanakan. Jadi, kata mencobai atau menguji itu sama saja sebenarnya. Tapi Tuhan mencobai atau menguji dalam rangka, ayo kamu harus menang gitu. Tapi kalau setan mencobai atau menguji, kamu biar jatuh ntar gitu. Tujuannya beda.
Bukan soal katanya, oh katanya beda, enggak, saya sudah cek, sama aja mencobai. Oh, Pak, berarti kalau di perjanjian lama memang iya banyak kata itu ya, dan itu maksud Tuhan. Ya. Nah, kalau yang di Yakobus itu apa ya? Maksudnya itu dicobai oleh keinginan. Oke, saya mengerti. Yakobus berapa, Bu? Yakobus 1, Pak, ayat 13 sampai 15. Ya. Ini mesti dilihat konteksnya, Bu. Kalau saya baca gini ya. Apabila seorang dicobai, artinya sedang mengalami pencobaan, gitu ya. Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kenapa? Sebab Allah tidak dapat dicobai. Pasti dong, Allah nggak bisa dicobai. Iya, betul. Oleh yang jahat, nggak bisa. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini mesti dilihat konteksnya. Allah ia sendiri tidak mencobai siapapun. Konteksnya adalah agar orang itu jatuh. Oh, iya. Gitu loh. Kenapa? Tahu dari mana? Tahu dari seluruh Alkitab. Ternyata Allah mencobai gitu. Kan nggak mungkin ini salah. Jadi kalau kita ketemu ayat yang seolah-olah kontradiksi, bukan, lihat konteksnya. Iya, Pak. Nggak mungkin penulis Yakobus ini nggak ngerti kitab Kejadian, nggak ngerti semuanya. Itu nggak mungkin. Dia tahu Allah mencobai. Kenapa dia menulis itu? Nah, maksud dia adalah Allah tidak mungkin mencobai untuk maksud jahat, nggak mungkin. Gitu. Oh ya. Gitu. Oh ya. Ya, jadi purpose-nya yang beda ya, Pak. Betul. Iya, Pak. Baik. Okay. Mengerti, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, malam Pak Wigyo. Malam. Mengenai topik hari ini, Pak. Ya. Ya, kalau kita lihat Mazmur itu kan, tadi Pak Wigyo kan bicara itu mengenai kejujuran dia bicara sama Tuhan kan. Ya. Ketulusan. Nah, gitu. Nah, dia ungkapan hatinya apa aja dia bicarakan sama Tuhan. Ya. Nah, ini kan juga masalahnya di sekarang ini kan tentang bagaimana kita berdoa gitu kan Pak. Berdoa sama Tuhan kan. Oke. Ya, kita kan kalau berdoa sama Tuhan kan biasanya kalau dengan hormat gitu kan ya penuh kata-kata yang indah gitu kan biasanya kan gitu. Tapi kan kadang-kala dunia itu kan nggak selalu indah kan gitu. Banyak masalah yang terjadi kan. Dan kadang-kala kalau kita mengungkapkan jeritan hati kita, masalah kita kan rasanya agak sungkan. Ini Tuhan ini gimana ya kalau kita punya disakiti orang kan gitu kan Pak. Terjadi seperti itu. Kan rasanya kita benci nih sama orang itu kan gitu kan. Padahal nggak boleh kan. Sepertinya kan gitu. Nah, tapi kalau kita sama Tuhan kan mestinya bebas kan Pak. Betul. Untuk isi hati kita. Betul. Tapi kalau kita bebas rasanya kita ada rasa bersalah gitu loh Pak. Lah kalau nggak bebas memang nggak bersalah. Nah, ya, kalau kita tutupin memang Tuhan nggak tahu juga. Iya seperti tadi Mazmur itu kan kayak membenci gitu kan. Itu kan nggak boleh kan mestinya kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya sikap hati ke Tuhan. Tapi dia sebenarnya gimana? Iya. Jadi menurut saya ya, kalau kita berdoa itu nggak perlu ditutup-tutupin karena Tuhan tahu juga kok semuanya. Apa adanya, Tuhan aku sebenarnya kesel sama dia Tuhan. Gimana dong? Ngomong yang ada aja, jangan aku ampuni dia Tuhan. Padahal sininya kesel banget gitu. Tuhan gini, ini apa sih doa pura-pura begini? Gitu. Mengerti maksudnya ya, Pak Mul? Nggak apa-apa. Kita belum dewasa ya, apa adanya aja di hadapan Tuhan. Tulus aja. Tulus lebih penting daripada kalimat yang bagus dari doa. Tapi pura-pura, buat apa nutupin sesuatu? Nggak ada gunanya. Ya sih, kadang-kala soalnya kejujuran itu kadang-kala kan sama Tuhan itu kan kita juga bisa kadang-kala mengungkapkan kemarahan kita gitu loh Pak. Iya, kan makanya. Juga, itu kan rasanya nggak bener. Nggak apa-apa Pak. Gimana sih Tuhan gitu? Iya, Wajar. Cuman kalau kita makin dewasa nanti makin beda lagi Pak. Makin beda. Nah ketika kita belum dewasa ya begitu itu. Tapi jangan pura-pura. Kalau pura-pura mah udah nggak bakalan dewasa nanti. Iya. Tapi enggak Tuhan aku ampuni dia. Wah udah biasa munafik. Iya kita menghindari kepura-puraan. Tapi kan kalau memang ungkapan itu kan seadanya itu kan bisa marah, cerita kan gitu Pak. Bisa. Nggak apa-apa gitu Pak ya. Saya nggak tahu Pak Mulyono pernah marah nggak sama Tuhan?
Ya pernah, Pak. Nah, iya. Pernah. Marah, tapi marahnya seorang anak sama bapak kadang-kadang marah tapi oh iya ya gitu. Apalagi sama Tuhan kita salah ternyata gitu. Iya, daripada kita mengungkapkan kemarahan ke orang, kemarahan ke Tuhan nggak apa-apa ya Pak ya. Memang Gak apa-apa kita seperti itu cerita ya. sama Tuhan. Cerita aja. Ya, iya, Nanti iya. dengan berjalannya waktu kita merenung lagi iya ya gitu. Tuhan tahu kok kalau kita sebenarnya nggak jahat. Kecuali kita jahat, marahnya marah jahat, wah dibuang sama Tuhan. Oh, marahnya karena sedih, kesel atau gimana, ya Tuhan juga mengerti kok. Oh kamu belum ngerti nak, gitu. Iya, iya. Iya, Tenang iya. aja Pak. Ah, ya itu aja Pak. Ya, Ya ya, Tuhan ya. kasih. Makasih, makasih. Ya. Oke berikutnya Bu Meme. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, Ya. selamat malam. Makasih ya Pak untuk kebenaran malam ini dan juga waktu Bapak yang sudah Bapak sampaikan. Ini bisa mengubah cara berpikir Pak. Ya Pak, terima kasih. Pak, saya ada 2 pertanyaan. Ya. Nah, saya mau bertanya ini. Biasanya kan dalam khotbahnya yang terkenal ini kan sering kita dengar nih, khotbah yang itu di gunung, Yesus mengatakan, teruslah kasihi musuh kalian, seperti yang di Matius 5 ayat 44 dan juga Lukas 6 ayat 27 dan juga 35 ya Pak ya. Itu berarti kan kita harus selalu baik hati kepada orang yang membenci kita, atau yang memperlakukan kita dengan tidak adil ya Pak ya. Ya. Dan juga Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia mengasihi musuhnya. Ya. Nah, misalnya Yesus rela mengampuni orang-orang yang memperlakukan Dia dengan buruk. Jadi pertanyaan saya Pak, apa arti mengasihi musuh yang diajarkan Tuhan Yesus? Oke, mengerti. Ya, Mengerti. terima kasih, Pak. Sebenarnya kembali ke tadi kita sudah bahas. Sebenarnya soal hati kita. Ketika kita benci seseorang, itu Tuhan tidak inginkan. Makanya kalau ada musuh, kita nggak boleh benci dia. Itu nomor 1. Nah, mengasihinya bagaimana? Kalau dia nyerang terus ya kita menghindar saja. Kan mengasihi bukan berarti ini tusuk nih badanku, bukan begitu. Bukan. Sama seperti Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus diantara orang Farisi ahli Taurat kan mereka nggak percaya ditinggal sama Tuhan. Itu artinya bukan mengasihi itu ya udah ngalah terus gitu. Nggak dengerin mereka. Kalau mereka mau dengerin ya kita lanjut. Kalau nggak ya tinggal aja. Untuk apa kita buang waktu? Waktu kita milik Tuhan kok. Tuhan Yesus sebenarnya sudah contohkan itu. Ada orang nggak percaya ditinggal aja, untuk apa buang waktu. Nanti kalau dia mau mendengar kita layani lagi gitu loh, bukan nggak boleh dendam. Hati kita itu mesti bersih, itu aja deh. Ya. Maksudnya Pak, kalau hati kita belum bersih, berarti itu belum mengasihi ya Pak? Belum. Artinya kita belum dewasa. Tapi kalau belajar untuk mengasihi kan butuh proses gitu ya Pak? Betul. Apakah juga Tuhan mempercayai kita ya Pak? Ya, Tuhan kita harus bisa gitu. Tuhan mengerti kita butuh proses. Tapi dibedakan 2. Seseorang tuh dibedakan 2. Mau belajar atau tidak. Kalau nggak mau belajar, Tuhan tahu yang ini percuma. Yang ini kalau proses tapi mau belajar, pasti bisa nanti. Tinggal tunggu waktu. Berarti bagaimana respon kita aja ya Pak? Ya. Yang kedua? Yang kedua Pak, ini soal ini berdoa. Ya. Sebenarnya kita itu Pak berdoa, apakah kita bisa menyebutkan seperti kita kan kalau kita berdoa kan atas nama Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa atas nama Allah Bapa boleh ya Pak ya? Boleh saja. Jadi kan kalau kita berdoa itu kadang-kadang begini, Bapa yang di surga. Kan gitu. Boleh saja. Jadi itu tidak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Tapi ada kebanyakan juga Pak, saya dengar ya, atau saya baca juga artikel, kita harus berkenan kepada Tuhan Yesus, karena kan Tuhan Yesus itu adalah sebagai teladan. Seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan tidak ada pokok keselamatan. Pokok keselamatan. Jadi kalau kita belum berkenan kepada Tuhan Yesus, berarti kita nggak bisa berdoa atas nama Allah Bapa. Ya betul ya Pak ya. Tuhan Yesus satu-satunya pengantara.
Kalau kita berkenan kepada Tuhan Yesus artinya berkenan kepada Allah Bapa. Allah Bapak. Kalau kita tidak berkenan sama Tuhan Yesus artinya kita tidak berkenan sama Allah Bapa. Gitu aja. Ya. Ya, makasih ya Pak pengarahannya. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Terakhir Pak Konstanara, silakan Pak. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Beberapa hari, bukan beberapa minggu yang lalu saya merenungkan Ya. suatu ayat yang mengatakan bahwa pembalasan itu bukan hak manusia tapi hak Tuhan, begitu, Ya. milik Tuhan. Ya. Bertepatan dengan tema malam hari ini, seolah-olah balas dendam, begitu ya Pak. Ya. Dalam perenungan saya mendapat suatu pengertian bahwa kalau kita seperti pemasmur tadi memang dengan apa adanya menyampaikan kepada Tuhan, tetapi itu bukan hak kita untuk menuntut bahwa seseorang yang membenci kita atau memusuhi kita untuk mendapat celaka, artinya begitu. Ya, itu bukan hak kita. Bukan hak Tapi kita. Pemasmur kan kiranya Tuhan, begitu kan? Bukan Tuhan tolong dia dihukum, enggak gitu. Kiranya Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Betul. Artinya kalau walaupun Tuhan jadi benar Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan hak Tuhan. Hak Tuhan, betul. Dan kita tidak berhak untuk menuntut Tuhan membalas orang itu. Betul, betul. Makanya ya, kita itu tidak punya hak sebenarnya. Betul, Pak. Jadi jangan pernah ada di antara kita, aku klaim janji Tuhan. Nggak ada itu. Manusia tidak punya hak. Tuhan yang berhak menentukan. Gitu. Nah, apalagi hal yang baik seolah-olah, apalagi yang jahat tidak mungkin kita mengklaim ya. Iya, betul. Ya. Iya. Oke, Pak Wiknya. Terima kasih, Pak Wiknya. Oke, Tuhan berkati. Berkati. Malam ini lebih cepat ya. Nggak ada lagi ya pertanyaan ya. Mungkin karena topiknya singkat sih, memang. Nggak apa-apa. Kita telusuri kitab Mazmur perlahan-lahan saja, jangan buru-buru. Supaya lengkap, ya. Luar biasa ini. Ini saya lihat Bapak Ibu yang ikut ini, itu terus yang setia. Makanya jumlahnya sekitar ini terus. Saya perhatikan. Nggak apa-apa. Nanti kita ketemu sampai langit baru, bumi baru. Mantap. Oke. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa ya. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya komunitas lintas batas negara. Kami percaya Tuhan berkenan atas komunitas ini. Biarlah melalui online Bible Study ini, setiap kami boleh belajar kebenaran yang benar-benar seperti yang Tuhan maksud. Sehingga seluruh hidup kami diubahkan dan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk membagikan juga kebenaran ini kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan, umur panjang sampai selama-lamanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi
kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.